Jadi prioritas paling utama karena ada kesamaan visi. Kalau untuk memenangkan pertarungan Pilpres harus bersama kekuatan Nahdien. Untuk kekuatan Nahdien maka figur Nahdien harus tampil di situ. Tidak ada calon atas nama NU. Selamat malam saudara. Nahdlatul Ulama atau NU tiba-tiba jadi incaran dan juga rebutan organisasi Islam terbesar di Indonesia bahkan di dunia, didekati dari kanan dan juga kiri. Pasalnya, suara NU dianggap akan menentukan kemenangan di pemilihan presiden tahun depan. Pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU jauh-jauh hari sudah menegaskan tak mau terlibat dan ikut-ikutan di ajang demokrasi 5 tahunan. PBNU juga melarang semua pengurus dan juga anggotanya menggunakan organisasi untuk kepentingan kontestasi. Meski demikian, masih banyak politisi dan berbagai koalisi yang berusaha merebut hati anggota organisasi yang identik dengan sarung dan juga peci ini. Caranya beragam, mulai dari mendekati figur hingga mengajak koalisi partai yang dianggap representasi dari organisasi ini. Mengapa suara NU diperebutkan? Benarkah suara NU akan menentukan kemenangan? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber pada malam hari ini. Selamat datang dan selamat malam Ahmad Saroni, Bendahara Umum Partai Nasdem. Selamat malam. Selamat malam dan selamat datang juga Muhammad Hanif Dahiri, Wakil Ketua Umum PKB. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat datang juga Mas Edi Suparno, Sekjen Partai Amanat Nasional. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga selamat malam, juga selamat datang untuk Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juga teman-teman mahasiswa dari Universitas Pancasila, Universitas Budi Luhur, Unika Atma Jaya, Politeknik Negeri Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, dan Universitas Indonesia. Saudara, inilah Dua Arah. Saya Liviana Charlisa. Tarik-menarik suara warga NU di Pilpres 2024 mendatang jadi sorotan. Yang teranyar, pertemuan Capres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto dengan Yeni Wahid 6 September lalu. Pertemuan keduanya memancing spekulasi bahwa sepeninggal PKB, Koalisi Indonesia Maju sedang mengincar suara Nahdliyin. Bahkan Putri Presiden keempat RI yang juga tokoh NU disebut-sebut akan mendampingi Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Saya katakan di mana-mana adat kita, budaya kita adalah musyawarah. Jadi saya tentunya dengan kawan-kawan dari tim saya, koalisi saya akan terus musyawarah, kita akan cari yang terbaik. Bagi kami Pak Prabowo ini top list. Jadi prioritas paling utama karena ada kesamaan visi. Nama lain yang disebut berpeluang mendulang suara Nahdliyin adalah Erick Thohir. Diusung Partai Amanat Nasional, Erick dikenal dekat dengan kalangan NU. Salah satunya terlihat saat dia didapuk menjadi Ketua Panitia Harlah 1 Abad NU tahun ini. Izin Bapak Presiden, hari ini saya memakai baju Banser NU. Tentu ini adalah sebuah titipan, tetapi ini adalah simbol bagaimana Nahdliyin bila diberi kesempatan, insya Allah Nahdliyin siap berkarya untuk nusa dan bangsa. Besarnya suara warga NU wajar jadi pertimbangan partai koalisi dalam memilih capres ataupun cawapresnya. Dan bukan tidak mungkin saling rebut suara pemilih Nahdliyin bakal terjadi. Bahkan sebelum akhirnya Anies memilih Caimin sebagai cawapresnya, nama Hovifah Indar Parawansa serta Yeni Wahid sempat pula masuk dalam radar koalisi perubahan. Dan kuat diduga itu sebagai upaya mengamankan suara pemilih NU khususnya di Jawa Timur saat Pilpres nanti. Hal senada juga jadi pertimbangan koalisi partai pendukung Capres Ganjar Pranowo. Selain nama Sandiaga Uno, nama Yeni Wahid kembali masuk dalam radar Cawapres Ganjar. Tetapi kalau cawapres lain
di kubu Prabowo itu dari unsur NU, lalu juga di kubu Ganjar juga dari unsur NU, maka ya suara grassroots di NU akan di Jawa Timur ya akan terpecah ke banyak capres. Oleh karena itu kita lihat nanti peta kekuatannya setelah capres lain berjodoh dengan cawapresnya. Kita tunggu episode berikutnya. Lalu, kemana suara warga NU di Pilpres mendatang akan berlabuh? Kemana suara warga NU akan berlabuh di Pilpres nanti? Kita juga kehadiran panelis pada malam hari ini Ahmad Hoirul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik. Mas Umam, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Berebut suara NU itu jadi tema kita pada malam hari ini. Pertanyaan pertama untuk Mas Habib. Jadi setelah ditinggal Caimin dan juga PKB langsung bertemu dengan Mbak Yeni dan juga Bu Sinta. Artinya apakah seberapa penting NU bagi Pak Prabowo? Ya, tentu kami menganggap NU sangat penting ya. NU adalah organisasi massa Islam yang sangat besar. Anggotanya juga banyak sekali, tokoh-tokohnya banyak sekali. Bahkan karena kami saking menganggap pentingnya NU ini, sebetulnya pertemuan Pak Prabowo dengan tokoh-tokoh NU ini sudah jauh hari direncanakan. Jadi misal dengan Mbak Yeni, ya ini sebetulnya kita sudah merencanakannya sejak masih Pak Muhaimin Iskandar masih dalam koalisi kita. Kenapa? Karena kami melihat ya Pak Prabowo itu melihat bahwa semua itu harus dipersatukan. Kalau misalnya ada asumsi seolah-olah ada NU-nya Pak Muhaimin, ada NU-nya Mbak Yeni. Mengapa tidak dirangkul semua? Itu yang ada di pemikirannya Pak Prabowo. Tapi gini, kenapa kalau... Ya makanya nanti dulu, jangan potong. Tetapi ketika terjadi pertemuan setelah Gus Muhaimin ke Pak Anies, ya nggak ada masalah juga, ya kan? Masa gara-gara kita jadi nggak ketemu Mbak Yeni, kan malah itu yang bermasalah gitu kan. Jadi nggak ada masalah. Jadi bukan Mbak Yeni itu datang setelah Caimin kabur? Makanya kan apa yang saya jelaskan tolong disimak di awal ya. Jadi pertanyaan Anda itu mesti di awal sebelum saya menjelaskan tadi. Udah clear saya jelaskan itu direncanakan jauh-jauh hari. Ya, kami ingin merangkul semuanya. Ya NU-nya Muhaimin, ya NU-nya Mbak Yeni atau NU-nya misalnya ya ada elemen-elemen lain gitu kan. Kita ingin kalau bisa bersatu, kenapa tidak? Gitu. Sekarang gini, Mas Habib, yang kemudian jadi pertanyaan, kalau memang NU sepenting itu, kenapa nggak dari awal Caimin buru-buru dideklarasikan sebagai cawapres? Justru itu, ya, kami belum memutuskan cawapresnya. Dalam artian kami juga belum memutuskan Caimin atau Gus Muhaimin bukan cawapresnya Pak Prabowo. Jadi kami belum memutuskan, karena untuk memutuskan itu kami merasa perlu berbicara dan mengkaji secara mendalam dengan para ketua umum partai politik lainnya, dengan sahabat-sahabat lainnya, dan itu harus dengan perhitungan yang benar-benar matang. Semua hal diperhatikan. Temuan lembaga survei, ya, pendapat rekan-rekan yang mengkaji secara ilmiah, dari universitas, kita juga dengar. Kemudian masukan dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, ya, termasuk juga masukan dari internal partai politik masing-masing. Semua menjadi pertimbangan. Saya ke Bang Syaroni dulu deh. Jadi gini, Nasdem kan juga sempat pendekatan ya dengan beberapa tokoh NU. Tapi kemudian kenapa yang dipilih Caimin sebagai cawapresnya Mas Anies? Alam semesta yang kasih. Jadi tiba-tiba ya kita ini kan berdaulat karena alam. Strategi manusia boleh. Tapi kan kalau akhirnya planning pada skenario di awal tidak sesuai, biasanya tiba-tiba tuh. Nah, terkait dengan NU, kita bukan melihat karena NU-nya, tapi karena memang sosok Caiminnya yang kita lihat. Nah, sosok inilah yang kebetulan Caimin punya rangkaian pengalaman yang cukup. Kalau tadi Habib bilang NU ini sangat besar, 50 juta loh NU. Tapi karena semua kalau memang akhirnya kader NU menjadi bagian di antar para capres, tinggal gagasan-gagasan para capres lah NU ini akan memilih siapa nantinya dalam kontestasi 2024. Saya ke Mas Hanif. Jadi setelah kemudian PKB bergabung bersama dengan Koalisi Perubahan, kemudian kan Gerindra bertemu dengan Mbak Yeni. Ini apakah Mas Hanif melihat ini upaya dari Gerindra untuk memecah suara NU yang hampir dipastikan bergeser ke Mas Anies nanti?
Kalau buat saya dan buat teman-teman PKB, komunikasi politik yang dilakukan oleh berbagai pihak terhadap kader-kader NU, saya kira itu sesuatu yang positif karena memang secara faktual NU itu politik di 2024 nanti. Tapi kalau berbicara misalnya soal tema malam hari ini soal berebut NU-nya Mbak Livi, PKB secara khusus tidak dalam posisi itu. Kenapa tidak dalam posisi itu? Karena PKB adalah NU dan NU adalah PKB. PKB itu partai politik yang secara resmi didirikan oleh PBNU dan para kiai serta ulama-ulama NU. Nah, sehingga dia ini merupakan rumah politiknya warga NU. Meskipun Ketum PKB sudah mengatakan NU nggak akan ikut politik praktis. Siapa? Meskipun Ketum PBNU mengatakan NU tidak akan ikut politik praktis. Loh, kalau bicara soal NU kan kita nggak bicara strukturnya, tidak bicara PBNU-nya. Tapi semua orang kan tahu bahwa kalau PKB itu ya NU, NU itu ya PKB gitu. Karena memang secara ini sejarah, fakta sejarah bahwa PKB memang didirikan oleh NU menjadi rumah politik dari seluruh warga NU. Jadi kalau kita bicara soal NU sebagai ceruk suara, ya, itu rumah kami gitu loh. Rumah kami. Dan hari ini ketika misalnya kami bersama Partai Nasdem mengusung Mas Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar, nah ini kan konteksnya bahwa kita ini menjaga nih, menjaga apa yang memang menjadi basis kami selama ini, kira-kira gitu. Jadi dalam konteks rebutan itu kalau buat PKB, PKB-nya nggak rebutan. Kami mungkin lagi diserang mungkin ya. Lagi diserang? Nah, bukan maksudnya karena ini basisnya kan, ini kan basis PKB nih. Kalau bicara soal basis kan itu. Nah makanya konteks kami ya justru cuma menjaga. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara soal NU, ini kan ada dua pengertian. Satu, mengambil NU itu dalam pengertian untuk mendapatkan electoral gain, ya kan, biar dapat dukungannya, atau benar-benar mau berjuang untuk NU. Kalau mau benar-benar mau berjuang untuk NU, kami berani nyatakan Gus Imin PKB itu selalu berada di garda terdepan untuk perjuangan bagi kepentingan Nahdlatul Ulama secara keseluruhan gitu loh. Ini bukan klaim, ini bukan sekedar omongan, tapi ini fakta historis sejak PKB berdiri sampai hari ini. Kita mempromosikan undang-undang pesantren, karena orang NU di desa-desa kita dulu dorong kuat juga undang-undang desa dan lain sebagainya. Gitu. Saya ke Mas Umam dulu deh. Mas Umam, kalau tadi dikatakan NU adalah PKB, PKB adalah NU, Anda setuju nggak? Dari aspek historis, memang apa yang disampaikan oleh Mas Hanif tadi terkonfirmasi bahwa PKB memang lahir dari rahim NU. Tetapi dalam konteks sebaran basis pemilih loyal Nahdliyin, memang dari basis data mentah yang kita telaah, dan itu saya pikir terkonfirmasi di banyak lembaga survei, memang basis pemilih loyal LU itu terdiaspora, dia terfragmentasi ke dalam basis yang cukup beragam. Misalnya dari basis kepartaian. Dari data mentah kita, itu basis loyal NU itu juga ada yang terbesar justru di PDIP, di angka 22%. Di nomor 2 ada Gerindra di angka sekitar 16%. Di PKB ada di angka sekitar 15%. Nah kemudian selanjutnya, jadi dia mengalami sebaran secara merata. Tetapi dalam konteks klaim ke-NU-an, memang barangkali PKB bisa memiliki hak untuk melakukan itu, meskipun tentu tantangannya cukup beragam. Nah dalam konteks ini, semua pihak perlu melihat, terutama dalam konteks komposisi capres-cawapres. Bagaimanapun juga Anies Muhaimin sudah deklarasi, jika kemudian hal itu tidak direspon dengan misalnya mempertimbangkan variabel Nahdliyin, maka besar kemungkinan akan terkonsolidasi di satu nama. Dalam konteks ini adalah Muhaimin Iskandar sebagai representasi Nahdliyin. Tapi secara umum NU relatif memiliki karakter yang cukup beragam per hari ini. Konsep sami'na wa ata'na, apa yang dikatakan oleh kiai, kemudian dijalankan oleh para santri dan juga kaum Nahdliyin, barangkali ada sedikit pergeseran. Artinya apa? Ada aspek literasi politik masyarakat Nahdliyin yang memang lebih tinggi, lebih kritis, lebih independen. Dan ini yang kemudian menjadi tantangan dari misalnya Anies Muhaimin, dari Nasdem dan juga PKB. Karena bagaimanapun juga misalnya 1 tahun kemarin Mbak Livi, yang dijual habis itu adalah nama Pak Prabowo. Bagaimana kemudian Caimin, PKB, memfasilitasi secara terbuka masuk ke simbol-simbol pesantren, ke kiai-kiai sepuh, ke jaringan-jaringan santri, yang kemudian penerimaannya cukup positif. Tetapi kemudian ketika ada perubahan yang begitu cepat, bisa jadi kemudian memunculkan kebingungan. Dengan klaim, dengan judgement, dengan argumen apa perubahan itu bisa dikomunikasikan. Nah ini yang kemudian
perlu diuji. Oleh karena itu saya pikir hampir semua lembaga survei belum ada yang secara serius meletakkan satu simulasi nama Anies Muhaimin selama ini. Nah, oleh karena itu bagaimanapun juga tantangan yang lain, soliditas elektabilitas PKB memang belum linier dengan elektabilitas Caimin. Ini yang kemudian menjadi tantangan serius. Tetapi kemarin memang Caimin belum pada satu posisi dia mendapatkan spotlight. Sekarang sudah dideklarasikan, barangkali ada insentif elektoral pasca mendapatkan spotlight. Tapi belum ada satu basis data, mungkin barangkali 2 minggu, 3 minggu, maksimal 1 bulan pasca deklarasi bisa kita uji dalam survei. Betul nggak suara NU geser ke Ya, tentu kita bisa mengukur seberapa kuat basis insentif elektoral misalnya Caimin kepada Mas Anies, atau sebaliknya dalam konteks konsolidasi kekuatan Nahdien. Oke, Mas Edi, PAN itu kan identik dengan Muhammadiyah, tapi kenapa mendekati Erick Thohir yang kemudian sekarang secara terang-terangan dia lagi PDKT ke NU? Tapi nanti dijawabnya sejedah di Duara.
kami di Dua Arah, kita masih membahas mengenai berebut suara NU. Saya ke Mas Edi. Jadi kalau selama ini kan PAN dikenal basisnya suaranya Muhammadiyah. Tapi kenapa mendekati Erick Thohir yang lagi PDKT ke NU? Jadi hubungan PAN dengan Erick Thohir itu sudah berlangsung cukup lama. Bahkan jauh sebelum Pak Erick Thohir itu masuk ke politik. Sudah hubungan baik antara Pak Erick Thohir, keluarga Thohir dengan Pak Zulkifli Hasan. Karena memang dua-duanya berasal dari Lampung. Nah, ketika Pak Erick Thohir kemudian aktif di politik, ya kita semakin mendekat bersamaan dengan dekatnya Pak Erick Thohir dengan teman-teman dari NU. Mendapatkan mandat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan besar NU, Harlah 1 Abad NU diantaranya, kemudian juga dekat dengan Banser. Bagi kami di PAN tentunya itu sebuah berkah baru dalam artian bahwa kita yang selama ini notabene dikenal sebagai partai Muhammadiyah, anak kandungnya Muhammadiyah, tetapi bisa mempermudah perluasan basis kita ke suara-suara kantong-kantong NU, antara lain dengan adanya asosiasi antara PAN dengan Erick Thohir, tetapi juga usaha besar dari PAN untuk masuk ke dalam kantong-kantong NU, dan itu berhasil alhamdulillah sampai sekarang. Nggak takut menggerus suara Muhammadiyah, Mas Edi? Saya kira Muhammadiyah dalam hal ini kan sangat terbuka, ya sangat open minded dan sangat rasional. Dalam artian bahwa ya PAN tidak bisa serta-merta hanya berada di dalam ceruk pasar tertentu saja, tetapi harus memperluas. Yang tadinya terkenal sebagai partai urban, sekarang masuk juga ke daerah rural. Yang tadinya terkesan sebagai partai kaum intelektual, tetapi sekarang juga ke semua kalangan masuk. Ya, kalau dilihat hari ini jingle PAN itu seluruh kalangan masyarakat itu masuk. Jadi kita sudah dalam kesempatan menjelang 2024 kita masuk ke semua kalangan termasuk NU, dan itu alhamdulillah bisa kita laksanakan. Bahkan kader-kader dan caleg-caleg PAN dari NU, anak-anak putra-putra kiai-kiai NU sekarang masuk sebagai caleg-caleg PAN di DPR RI. Oke. Saya ke Bang Sahroni. Bang, kalau misalnya Anda sekarang Nasdem sudah memilih Caimin sebagai wakilnya Anies Baswedan, seberapa yakin kemudian posisi Caimin ini bisa mensupport elektoral Anies dari sisi ceruk suara NU? Yakin menang. Seberapa yakin? Kenapa bisa yakin itu? Karena secara elektabilitas Caimin kurang mumpuni, bisa dikatakan seperti itu. Kita tidak lihat bahwa pada kapasitas Caimin dengan survei yang mungkin tidak sepadan dengan para cawapres lain. Tapi kita dalam konteks yang sekarang ini adalah bagaimana masyarakat dengan 10 tahunan berganti kekuasaan. Nah, pengennya lihat figur, bukan lihat survei. Masyarakat ini kan yang di level di bawah, dia tidak selalu melihat survei, ngelihat figur. Dua-duanya figur yang cukup kuat. Yang satu akademisi, yang satu piawai. Nah, inilah yang akan dipertontonkan kontestasi kepada masyarakat. Masyarakat yang menilai, maka itulah yang dikategorikan kalau dibilang pecah NU, saya rasa enggak. Itu yang saya tanyakan, kenapa? Karena gini, Caimin itu kan bukan satu-satunya representasi tokoh NU, ada Mahfud, ada Mbak Yeni Wahid, ada kemudian Khofifah juga yang kemudian ada banyak pilihannya. Kenapa kemudian Caimin yang dipilih? Sama seperti partai politik lain, kan ada sosok tokoh yang mewakili. Tapi kan karena ini merasa menganggap bahwa seolah-olah punya para pihak, Indonesia ini kan 270 juta orang, maka semua masyarakat bisa menentukan pilihannya bukan karena landasan NU saja, tapi secara umum mereka melihat para capres dan cawapres yang mumpuni, yang punya kualitas, yang memang mereka tahu kapasitasnya. Bukan karena Mbak Khofifah nggak mau, Bang Sahroni? Enggak, Mbak Khofifah memang NU juga, tapi kan ada sesuatu hal yang mungkin akhirnya karena sudah ada perwakilan NU ya sudah lebih tinggi, ada orang kan kita biasanya begitu. Saya ke Mas Habib. Mas Habib, kalau selama ini kan ketika awal PKB adalah partai pertama yang mendukung Pak Prabowo, kita sama-sama ingat, tapi kemudian setelah itu kan kita juga lihat banyak safari-safari yang kemudian dilakukan Pak Prabowo, masuk ke satu pesantren, ketemu satu pesantren lain. Itu kan juga salah satu hal yang dibawa oleh PKB dan juga Caimin kala itu ketika bersama dengan Gerindra dan juga Pak Prabowo. Ketika sekarang PKB sudah hengkang, itu kehilangan nggak bagi Gerindra? Ya, sebetulnya bahkan sebelum kita bersama dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Pak Prabowo sudah keliling ke pondok-pondok pesantren. Bahkan sejak zaman beliau masih aktif di dinas militer, sejak komandan batalion, atau bahkan sejak perwira remaja baru lulus akabri mau ke tim-tim pasti ke
kiai-kiai dulu. Artinya minta didoakan agar bisa menjalankan tugas dengan baik dan selamat ya. Jadi soal Pak Prabowo dengan NU itu bukan hal yang baru. Ya, itu hubungan yang teramat panjang sejak zaman orang tuanya, bukan sekedar orang tua, sejak zaman kakeknya beliau. Ya, sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kakeknya Mbak Yeni Wahid ya, orang tuanya Gus Dur ya. Begitu juga Pak Prabowo dengan Gus Dur juga sangat dekat ya. Begitu juga Pak Prabowo dengan Mbak Yeni dan Mas Faris ya, juga sangat dekat. Artinya ini bukan hal yang baru. Ya. Jadi kalau memang kita kemarin terbantu dengan PKB mengajak ikut berkeliling, ya tentu kita alhamdulillah terima kasih ya. Tapi kalau sekarang de facto PKB sudah dengan Mas Anies, bukan berarti kiamat dan game over juga buat kita. Nggak ada istilahnya kita patah semangat ya. Namanya Pak Prabowo tetap terus optimis ya, karena memang kita ini kan memperjuangkan gagasan ya, menjual gagasan ya, menjual ide-ide bagaimana Indonesia ke depan. Itu yang membuat Pak Prabowo dan kami tetap bersemangat ya. Mas Habib, kalau gini, ditinggal PKB kemudian menggelar pertemuan dengan Mbak Yeni dan juga Bu Sinta, bisa dikatakan gini, nggak apa-apa PKB-nya lepas, yang penting NU tetap di tangan, boleh nggak dibilang gitu? Ya itu yang saya bilang sejak awal ya, acara ini bahkan tadi di beberapa TV lainnya ya, kita itu menginginkan semua elemen di NU sebisa mungkin ke kita ya. Jadi nggak perlu dipertentangkan, ditinggal Caimin kita mendekati Yeni, nggak ditinggal Caimin pun kita mendekati Yeni dan elemen-elemen yang lain gitu loh. Itu memang politiknya Prabowo banget, politik merangkul setiap elemen. Saya ke Mas Hanif, mungkin nggak kalau tadi Mas Habib katakan elemen-elemen di NU semuanya ke Pak Prabowo, mungkin nggak sih begitu? Ya tadi Mas Umam kan sudah menyampaikan bahwa terjadi diaspora politik kalau bicara mengenai kantong-kantong Nahdlatul Ulama atau kaum Nahdien ya. Tapi juga kalau dari survei-survei kita lihat bahwa porsi kaum Nahdien yang ke PKB ini kan juga jumlahnya sangat amat signifikan. Yang kedua, party ID atau loyalitas, keistiqomahan dari warga NU ke PKB ini kan juga luar biasa dari waktu ke waktu, dari pemilu ke pemilu. Kita bisa lihat rekor PKB dari satu pemilu ke pemilu yang lain sampai hari ini kan terus meningkat. Gitu. Insya Allah nanti di 2024 nanti juga akan meningkat. Yang ketiga, kalau buat PKB, NU itu tidak dilihat semata-mata sebagai lumbung suara. Kalau buat PKB, NU itu ladang hikmah, ladang pengabdian. Makanya kita tidak melihat NU itu hanya semata-mata sebagai alat kayak gitu ya, biar bisa menang misalnya. Pasti kalau kontestasi pikirannya ada begitu. Tapi kalau buat PKB kan lebih dari itu. Karena pengabdian kami itu ya untuk keluarga besar Nahdlatul Ulama dan untuk bangsa dan negara Indonesia. Kan itu tuh satu tarikan nafas lah ya untuk NU ya, untuk Indonesia. NU Islam Indonesia itu kan selalu begitu gitu. Nah, jadi dalam proses-proses politik ini tentu saja PKB ya menurut saya ya benar-benar bukan hanya sekedar melihat NU sebagai ceruk suara, tapi juga representasi dari perjuangan politik. Yang kita lakukan. Nah gini Mas Hanif, kalau dikatakan gini, ketika kemarin bersama dengan Pak Prabowo, PKB merapat ke sana, tapi Caimin tak juga kunjung dideklarasikan sebagai cawapres, kemudian sekarang langsung dideklarasikan bersama dengan Anies Baswedan, bisa nggak sih di ngomongin gini, kalau misalnya memang yang diharapkan itu adalah ceruk suaranya NU di PKB, bukan Caimin ya? Ya sebenarnya kan dalam hampir tiap pemilu itu kan NU atau kader-kader NU itu kan menjadi perbincangan. Tapi masalahnya ini hanya jadi perbincangan saja atau gimana gitu. Nah ketika Pak Anies Baswedan bersama Nasdem kemudian berkoalisi dengan PKB dan mengusung Pak Anies dan Gus Muhaimin, nah ini kan lalu orang jadi rame lagi bicarakan mengenai kader-kader NU. Artinya kan tampilnya Gus Imin sebagai calon wakil presiden bersama Mas Anies Baswedan ini kan jadi seperti melempangkan jalan bagi kader-kader NU ya untuk dihitung dalam politik nasional kita. Nah dengan demikian maka ya kalau buat kita hari ini ya kan yang benar-benar sudah berpasangan ya kan. Mudah-mudahan nanti ini sampai dengan pendaftaran pemilu lancar-lancar gitu. Nah ini kan baru Gus Imin gitu. Jadi
ya saya kira ini juga satu hal yang penting lah bagi kaum Nahdien, karena Gus Imin ini bukan hanya sekedar asosiatif dengan NU, tapi beliau ya lebih dari sekedar NU. NU-nya 24 karat lah kira-kira. Oke. Nah ini kemudian kalau versinya Mas Hanif, Caimin itu kan dianggap NU-nya 24 karat. Tapi kan kalau hasil survei Litbang Kompas, saya ke Bang Syahroni, itu kan menunjukkan bahwa suara NU itu sebenarnya dominasinya masih terpecah ke PDIP dan juga ke Gerindra. PKB itu masih di urutan ketiga. Bisa nggak sih dikatakan jangan-jangan salah pilih nih Nasdem memilih PKB dan juga Caimin sebagai pendampingnya Anies? Tapi dijawabnya saja dah di dua.
kami di Dua Arah masih membahas mengenai berebut suara NU. Sebelum tadi saya ke Bang Syahroni untuk menjawab pertanyaannya, saya putarkan dulu data basis pertanyaan saya tadi. Kita putarkan data hasil survei Litbang Kompas soal kecondongan para kan harus dibicarakan oleh Pak Prabowo bersama sahabat-sahabat para ketua umum partai politik ya. Waktu itu kan kami katakan juga bahwa masuknya Partai Amanat Nasional, masuknya Golkar tidak sedikit pun mengurangi hak Gus Muhaimin Iskandar untuk memutuskan siapa cawapresnya Pak Prabowo, menyetujui atau tidak menyetujui. Jadi tidak akan keluar nama cawapresnya Pak Prabowo tanpa persetujuan Gus Muhaimin. Jadi kami memang memposisikan Gus Muhaimin dan PKB semulia itu dengan berbagai bukan sekadar kelebihan Gus Muhaimin sebagaimana disampaikan Bang Ahmad Saroni, tapi dalam konteks komitmen kami menjaga kebersamaan itu. Baik, Mas Hanif, belum tentu enggak kok. Kenapa buru-buru sama Mas Anies dan juga Nasdem untuk dideklarasikan dan pindah dari Pak Prabowo? Ibarat pacaran kan kita ini udah pacaran 1 tahun 15 hari. Butuh kepastian ya? Iyalah, aku tanya kau kalau misalnya udah pacaran cukup selama itu lalu digantung tanpa tali gimana kan gitu. Nah sementara digantung ya. Pencawapresan ataupun pencapresan Gus Muhaimin itu menjadi mandat muktamar PKB yang juga sudah dikonsultasikan dengan kiai-kiai NU. Nah itu dari awal kan kita memang ya ibarat apa ya, ibarat pasangan tuh kita ini udah mateng, udah dewasa, cantik pula gitu kan. Yang siap menikah. Makanya kemudian kita bergerak membangun komunikasi dengan berbagai pihak ya kan untuk mencari pasangan yang cocok dunia akhirat. Kira-kira kan gitu nih. Nah, tapi kan ternyata nemunya macam-macam tuh, ada yang ketemunya cuman pengen berteman saja. Ya kan? Ada juga yang misalnya maunya pacaran saja gitu, dan lain sebagainya.
Nah pada akhirnya ketika kemudian Tuhan memberikan jalan, kita bertemu dengan Nasdem yang mengusung Pak Anies Baswedan, ternyata kok sama-sama pengen nikah juga. Ya sudah, makanya kita sebut itu sebagai jalan Tuhan. Jadi capek digantungin Gerindra kira-kira Mas Habib. Iya, jadi kalau saya tambahin sedikit soal tadi yang juga dipertanyakan ke Mas Roni. Dan kalau dari secara politik ini juga saling melengkapi. Saling melengkapinya gini, misalnya Mas Anies Baswedan itu kan juga sering dianggap sebagai representasi dari Islam yang modernis, kemudian kota segala macam. Nah, sementara Gus Imin dan PKB ini representasi dari yang di kampung, yang tradisional gitu. Satu. Yang kedua, kalau dari sisi electoral coverage gitu, kan Mas Anies itu kuat di Sumatera, kemudian di Kalimantan, Sulawesi beliau Indonesia Timur masih cukup kompetitif. Nah di mana? Di Banten, di DKI Jakarta, di Jawa Barat beliau banget kan gitu. Nah cuman lemah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Yang kebetulan Jawa Timur, Jawa Tengah ini adalah basis utama dari PKB. Jadi ini juga saling melengkapi. Nah di luar itu semua, secara chemistry politik juga nyambung karena dua-duanya aktivis, sudah kenal lama juga, kira-kira gitu Mbak. Mas Jadi insya Allah nih lancar dan menang lah Mbak. Insya Allah. Yang satu butuh kepastian kira-kira gitu, makanya kemudian hengkang tiba-tiba. Ya, jadi nggak ada yang perlu dipertentangkan antara yang saya sampaikan dengan apa yang Pak Hanif Dakiri sampaikan, itu dua-duanya benar. Dan itu faktanya memang seperti itu. Apa boleh buat, ya, istilahnya kan begitu kan. Kelamaan digantung sih. Kita berprinsip bahwa ini bukan soal gantung-menggantung, ini kan soal bagaimana mencari cawapres yang menurut kami harus pas, harus matang, harus mendalam. Dan Pak Muhaimin ada keharusan sesegera mungkin memutuskan kepastian menjadi cawapres. Itu ada dari kubunya Pak Anies Baswedan. Nggak ada yang salah di sini. Ini hal yang benar, kita juga menghormati teman-teman Gerindra, Mbak Livi. Jadi kita masih sangat baik. Mas Habib, kalau kita lihat tadi survei yang ini sekarang udah ketutup, tapi kalau tadi kita lihat surveinya itu kan kita lihat dari suara NU nasional memang Pak Prabowo dengan Pak Ganjar tuh masih balap-balapan. Tapi kalau suaranya NU untuk di Jawa Timur, Pak Prabowo itu masih kalah dengan PKB. Kita katakan gitu, misalnya di situ dari hasil surveinya. Ini kemudian bisa jadi satu titik yang kemudian merasa kehilangan PKB nggak? Jangankan satu partai besar, satu tokoh besar seperti PKB dan Gus Muhaimin, satu orang saja yang tadi misalnya mendukung Pak Prabowo jadi tidak mendukung Pak Prabowo, kita kehilangan, gitu kan? Tapi kan kita nggak bisa berhenti sampai di situ. Nah, kita harus move on, harus melihat dan bergerak ke depan. Baik, Mas Edi, banyak tokoh-tokoh NU yang lebih representatif dibanding Erick Thohir. Kenapa kemudian PAN lebih mendekat ke Erick Thohir? Ya, kita lihat sekarang NU juga tidak serta-merta hanya mementingkan pemilih NU mencoblos partai NU, mencoblos siapa yang menjadi calon yang disampaikan nanti di dalam Pilpres yang harus berasal dari NU. Tidak seperti itu. Tetapi kita melihat bahwa sekarang ya semakin luas coverage-nya, semakin luas pemahamannya, pengetahuannya, tentu itu secara rasional bisa diterima. Apalagi kalau kita lihat Pak Erick Thohir ya sebagai pengusaha alhamdulillah sukses. Sebagai seseorang yang diberi mandat untuk menjalankan Asian Games, dana terbatas, waktu terbatas, alhamdulillah sukses. Sebagai Menteri BUMN menyumbangkan dividen terbesar dalam sejarah Indonesia pasca reformasi, itu sudah terbukti. Sekarang sebagai seseorang yang memegang kendali PSSI yang sempat dinamis beberapa tahun, itu sekarang alhamdulillah sudah cukup baik juga. Jadi saya lihat prestasi itulah dilihat, bukan ke NU-annya gitu loh. Dan jadi saya pikir itu menjadi tolak ukur yang sangat penting. Dan jangan lupa NU yang kita bahas itu tidak hanya sekedar NU Jawa Timur, NU Jawa Barat juga berbeda, NU Banten berbeda gitu. Nah, jadi saya kira ceruknya itu masih sangat luas dan sangat terbuka untuk siapapun, baik itu PAN, Erick Thohir atau partai dan sosok mana. Baik, Mas Umam, partai di luar PKB masih optimis ceruk NU ini masih sangat luas dan juga terbuka untuk kemudian tersebar ke partai-partai politik tersebut. Seberapa besar memang potensinya? Jadi artinya nggak semuanya akan bulat pasti akan milih Caimin dong? Besar kemungkinan memang tidak. Karena apa? Karena memang nature-nya seperti itu. Apalagi kalau misal kemudian kemarin kita cermati ada cukup clear, ada friksi
barangkali terkait dengan konteks lama ya, antara misalnya PKB dengan PBNU diakui atau tidak, itu akan berdampak pada bagaimana konstelasi pemilih di akar rumput. Tetapi bagaimanapun juga ya apa yang terjadi ini menjadi sebuah pelajaran buat teman-teman ini. Jangan suka digantung lama, karena persiapan yang lama bisa dikalahkan dengan cinta satu malam itu. Karena, tapi ya tadi ada situasi, tapi ada sebuah catatan cukup menarik ya, bahwa situasi seperti ini kemudian membuka pelajaran. Bagaimanapun juga ada catatan dari cukup banyak pihak, dari Kiku Hamayotsu, dari Craig Philly, Craig Barton. Elemen kekuatan NU bisa kuat ketika kekuatan Islam kanan konservatif menguat. Maka kemudian dia akan terkonsolidasi menjadi satu. Tetapi jika kemudian tidak ada elemen kekuatan kanan konservatif menguat, biasanya akan cenderung terdiaspora. Nah, tapi di Pilpres 2024 kalau misal komposisinya begini, ini menciptakan banyak varian-varian baru. Kalau misal PKB dianggap sebagai representasi dari kekuatan Islam moderat dari Nahdlatul Ulama, kemudian kalau misal betul kemudian PKS masuk di sana yang selama ini di stereotip sebagai representasi dari kekuatan Islam kanan konservatif, ini akan menjadi sebuah varian baru. Sama dengan yang ada di kelompoknya Pak Prabowo, misalnya Mas Erik, meskipun kemudian ada stereotip seolah-olah, mohon maaf Mas Edi, NU naturalisasi. Nah, tapi ini kan varian baru. Kenapa? NU mungkin ya agak setengah misalnya, Muhammadiyah bukan. Tapi kemudian menjadi varian baru, barangkali namanya Nahdlatul Muhammadiyin. Setengah dari NU, setengah Muhammadiyah. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah laboratorium politik, tetapi yang memang betul, tadi pertanyaan terakhir disampaikan Mbak Livi, Pak Prabowo harus mengantisipasi itu. Karena lepasnya PKB dari kubu Pak Prabowo bukan semata-mata 10% PKB, tetapi ada ceruk yang cukup besar. Ingat ya, di 2019 Pak Prabowo itu kalah dengan Pak Jokowi di Jawa Timur itu sekitar 8 juta. Di Jawa Timur. Di Jawa Tengah kalahnya Pak Prabowo dari Pak Jokowi itu di angka sekitar 11 juta. Gapnya cukup serius. Nah, salah satu kemudian waktu itu Pak Prabowo mendapatkan dukungan dari basis kekuatan Islam kanan konservatif, sekarang sudah melemah, kemudian harapannya di trade off oleh kekuatan Nahdlatul Ulama, sekarang PKB tidak di sana. Nah, ini yang kemudian harus ditambal betul. Maka kemarin pertemuan dengan Mbak Yeni itu bisa dianggap sebagai upaya untuk mengonsolidasikan sel-sel kekuatan NU yang lain yang barangkali memang di luar mainstream PKB, Caimin, walahi wasabi ajmain, dan teman-temannya yang lain. Tapi kemudian jadi pertanyaan gini, ini kan ceruk suara justru dominannya kan di Gen Z dan juga milenial lebih dari 50%. Tapi kenapa ceruk suara NU masih diperebutkan oleh partai politik? Nanti kita kembali saja di Dua Arah.
bersama kami di Dua Arah. Kita masih membahas mengenai berebut suara NU. Tadi saya ke Mas Umam. Mas Umam, jadi kan kalau kita lihat dari daftar pemilihnya KPU itu kan dominasi lebih dari 50% itu Gen Z dan juga Gen milenial. Tapi kenapa yang kemudian jadi pertanyaan suara NU masih begitu menggoda bagi partai politik? Faktornya cukup beragam. Pertama, dari sisi magnitude, memang dari basis pemilih di Indonesia itu yang mengidentifikasi dirinya bagian dari NU atau merasa baik secara jam'iyah maupun jamaah itu cukup besar. Ada di angka 44 sampai hampir 50%. Dan kalau misal di convert itu bisa mencapai sekitar 80 juta. Dan kemudian di saat yang sama ada tradisi tadi, sami'na wa ata'na. Apa yang kemudian konsep patronase dalam relasi hubungan kiai dan santri itu cukup kuat. Sehingga kemudian itu begitu memudahkan untuk mencari vote getter. Jadi apa yang disampaikan, apa kemudian di lapangan begitu mudah bisa dikonversi. Tetapi di saat yang sama tadi ada faktor ketika kemudian menggunakan dukungan NU begitu mudah untuk memenangkan pertarungan wacana, terutama terkait dengan konteks isu ideologis. Di Indonesia, apa yang kemudian menjadi dukungan oleh NU itu seolah juga bisa menjadi garansi, terutama bagi teman-teman kelompok non-Muslim. Seolah kemudian dari manapun, dari Katolik, dari Protestan, Hindu, seolah kemudian NU memberikan endorsement, disitulah titik equilibriumnya. Nah oleh karena itu, tentu bukan NU sepihak, dalam konteks ini tentu Muhammadiyah juga harus di-acknowledge. Tetapi bahwa kemudian elemen Islam dengan kekuatan karakter yang moderate, karakter yang betul-betul wasatiyah itu kemudian seolah bisa menjadi penjaga jangkar untuk membawa titik aman sekaligus juga menjadi kunci kemenangan dalam elektoral ke Pilpres mendatang. Kalau tadi di segmen sebelumnya Mas Umam juga sempat mention ke timnya Pak Prabowo untuk berhati-hati di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah terkait dengan basis suara, dan kemudian itu juga tadi terlihat dari survei elektabilitas Litbang Kompas yang juga memang agak rentan di sana. Mas Habib, ada nggak strategi khusus untuk mengantisipasi itu? Ya tentu kita akan menyusun, sudah ada dan akan terus menyusun strategi ya terkait segala macam dinamika. Itu memang kami sendiri cukup percaya diri. Kalau Anda lihat survei Litbang Kompas mungkin nanti bisa ditampilkan yang afiliasi ke partainya. Ternyata boleh sambil dibuka. Ya, kita lihat ya. Kita lihat itu dukungan suara dari kaum Nahdien itu 2 kali lipat ke Gerindra daripada ke PKB bahkan. Ya, 19,9%, PKB 10,2. Artinya kita nggak modal nggak modal kosong gitu kan ya. Kalau kita ingin terus ya itu 19,9, PKB 10,2. Tapi di Jatimnya masih kalah dari PKB itu. Kita kan bicara tingkat nasional ya. Ya. Jadi bagi kami ini angka ini penting, membuat kami percaya diri bahwa kami nggak mulai dari nol kalau kami terus ingin memenangkan hatinya warga Nahdlatul Ulama. Gitu kan. Jadi banyak sekali, bukan hanya mengambil hati Nahdlatul Ulama ya, bukan hanya dengan menjadikan salah satu tokohnya menjadi cawapres. Itu mungkin bisa kita kaji, tetapi banyak hal lain ya. Pak Prabowo keliling ke kiai-kiai. Ya kami juga punya kader-kader di Jawa Timur yang memang terah NU. Ya ada Imron Amin itu di Madura, itu cucunya Syekhona Khalil. Nah itu juga saya tadi jangankan di Maduranya tokoh ini ya Imron Amin ini, di Cakung saja itu dukungannya luar biasa. Jadi sebenarnya ngelepas PKB juga nggak apa-apa ya udah. Bukan nggak apa-apa, itu dia ya. Jangan pertentangkan. Bukan nggak apa-apa. Satu orang saja tidak mendukung Pak Prabowo lagi itu akan menjadi bahan evaluasi bagi kami. Nah jadi tetapi kami harus merumuskan strategi ke depan. Itu yang akan dan terus kami lakukan. Saya ke Bang Saroni terakhir ini. Jadi gimana mengoptimalisasi suara NU yang sekarang Cak Imin sudah jadi cawapresnya Anies? Kita tidak mungkin membocorkan di sini. Cara untuk memenangkan pertarungan nanti setelah resmi baru kita akan beberin bagaimana langkah untuk memenangkan Anies Caimin. Tapi cukup optimis ya Nasdem ya? Sangat optimis, bukan kepedean, tapi ini adalah langkah pertama mewujudkan Indonesia memiliki pemimpin masa depan yang kiranya tidak banyak cengkuneknya. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba ada dan Allah mendukung dan mudah-mudahan ini jadi
pertama kali untuk melakukan sesuatu kemenangan di kekuasaan yang akan datang. Oke, Mas Edi, kalau tadi Mas Umam sempat pakai istilah naturalisasi NU dan juga Muhammadiyah, katakanlah seperti itu, gimana PAN melihat dan merebut ceruk suaranya NU ke depan? Saya melihat begini, pertama saya sendiri anggota DPR RI dari dapil yang notabene 80% adalah pemilih NU. Dan saya terpilih. Jadi menurut saya ketika kita berbuat, ketika kita real melihat masyarakat, melihat bahwa kita berbuat untuk masyarakat, itu akan terjadi. Dan untuk tadi Mas Erick Thohir, saya analogikan begini, seorang anak angkat yang berbuat berbakti kepada orang tuanya, ya, dibandingkan dengan anak kandung yang kemudian tidak berbuat apa-apa, bahkan ya kemudian balik badan, kemudian tidak mempedulikan orang tuanya, saya kira apresiasi masyarakat tentu kepada anak angkat tersebut, karena secara real peduli dan secara real berbuat berbakti kepada orang tua. Baik, saya ke Mas Hanif terakhir. Jadi bagaimana membulatkan suara PKB untuk murni menarik menarik suaranya NU nanti di Pilpres? Satu, kalau terkait dengan soal suara, PKB itu kan day to day politicsnya itu bersama NU dan untuk NU. Itu setiap hari, tidak 5 tahunan kalau mau Pilpres begini. Ya, urusan hariannya Gus Imin, urusan hariannya teman-teman di PKB itu ya selalu pasti dengan keluarga besar NU, pesantren, ya kan, santri dan lain sebagainya. Yang kedua, di dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti tentu saja kita optimis karena kalau bicara kunci pemenangan, ini kan Jawa Timur ini kan seperti Florida kalau di Amerika. Dia kunci kemenangan Pilpres dan ini sudah terbukti kan, eksistensi PKB di dalam koalisi itu memang menentukan, ya? Sangat menentukan. Misalnya kemarin Pak Jokowi kan begitu juga, itu luar biasa kan kontribusi PKB. Kenapa? Ya karena kita ini juga punya infrastruktur yang sangat amat kuat. Wabil khusus kalau kita bicara soal Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi day to day politiknya jalan, infrastruktur politiknya jalan, terus kemudian kita kalau sama NU bukan sekedar asosiatif, tapi kita memang NU. Itulah kenapa terakhir ya, yang tadi saya kutip soal PKB dan NU itu sama, sebenarnya kan bukan kata-kata saya aja, tapi itu juga disampaikan Kiai Haji Said Agil Siraj, disampaikan oleh Kiai Haji Nurul Huda Jazuli dari Pondok Pesantren Ploso, itu Kiai Sepuh yang sangat berpengaruh. Jadi ya dalam konteks ini pastilah kita sangat optimis. Oke, tepuk tangan untuk semua narasumber saya pada malam hari ini. Suara NU dianggap jadi penentu karena itu banyak politisi dan elit politik yang berebut restu tak hanya dari PBNU namun juga dari kiai dan tokoh-tokoh yang menjadi representasi NU. Namun sikap PBNU yang memutuskan untuk tidak terlibat dan ikut-ikutan dalam pemilu tahun depan harus dihormati dan diindahkan. Pasalnya, sebagai organisasi keagamaan NU harus ada untuk semua serta mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu berjarak dengan semua kontestan menjadi sebuah keniscayaan. Saya Liviana Charlisa, tetap saksikan Kompas TV untuk mengupdate informasi terkini terutama seputar pemilu hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.